Bandung bedas, Bandung bedas, Bandung bedas manunggal. Gilik saati pageuman hiji ngaronjakeun pangwangunan. Bandung bedas, Bandung bedas, bangkit edukatif serta dinamis, agamis tur sejahtera, sangkan Bandung mungkin nanjung. Najan beda keyakinan, teu kudu jadi halangan. Bandung nanjung, Bandung nu urang, repe rapi, rukun sauyunan. Bandung bedas, bedas manunggal, aparat cinta hayat sapa madegan. Bengku ngajungjung hak masyarakat, adil makmur gemari palo jinawi. Bandung bedas, Bandung bedas, Bandung bedas manunggal. Gilik saati pageuman hiji ngaronjakeun pangwangunan. Bandung bedas, Bandung bedas, bangkit edukatif serta dinamis, agamis tur sejahtera, sangkan Bandung mungkin nanjung. Najan beda keyakinan, teu kudu jadi halangan. Bandung nanjung, Bandung nu urang, repe rapi, rukun sauyunan. Bandung bedas, bedas manunggal, aparat cinta hayat sapa madegan. Bengku ngajungjung hak masyarakat, adil makmur gemari palau jinawi.
Citarum, sempat berjuang, isi peluang, aparat dan rakyat sempat mufakat. Wahai masyarakat tegak percaya, bergandeng tangan membangun negeri, tempat berteduh dan religius, aman sejahtera sehat lingkungan. Mana selalu berbangun budaya tertata agama utama. Ayo kita bangun wujudkan cita-cita rapi-rapi Tentara Raja. Dan kita Kabupaten Bandung berhias gunung menyusun Citarum, sempat berjuang, isi peluang, jaya selalu Kabupaten Bandung. Mari kita Kabupaten Bandung berhias gunung menyisir Citarum, sempat berjuang, isi peluang, aparat dan rakyat sempat mufakat. Wahai masyarakat tegak percaya, bergandeng tangan membangun negeri, tempat berteduh dan religius, aman sejahtera sehat lingkungan. Mana selalu berbangun budaya tertata agama utama. Ayo kita bangun wujudkan cita-cita rapi-rapi Tentara Raja. Dan kita Kabupaten Bandung berhias gunung menyusun Citarum, sempat berjuang, isi peluang, jaya selalu Kabupaten Bandung.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, apa terdengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Bu, terdengar bagus. Siap. Baik, terima kasih. Mari kita mulai acara hari ini ya, Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia sehingga kita bisa berkumpul di ruangan meeting ini dan di link YouTube Kombel Temu Guru Kabupaten Bandung Cerdas. Selamat siang dan terima kasih untuk semua Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir di meeting room dan juga yang sedang menyaksikan via YouTube. Terima kasih juga untuk Bapak Haji Ami Mariatna SSPD MPD. Terima kasih juga untuk Bapak narasumber hebat kita hari ini, Bapak Ade Samsudin SPD MPD yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitria Sukmawati. Izinkan saya untuk memandu kegiatan webinar kali ini. Adapun susunan acaranya, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Kombel Temu Guru Kabupaten Bandung Cerdas, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Dinas, yang ketiga paparan materi tentang identifikasi dan pemetaan karakter peserta didik yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita hari ini, Bapak Ade Samsudin SPD MPD, dan tentu saja dipandu oleh moderator hebat kita, Bapak Sulaiman SPD. Kemudian acara yang keempat, tanya jawab, dan yang kelima, penutup. Baiklah, kita mulai ke acara pertama, yaitu pembukaan. Kita awali kegiatan webinar kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Ketua Kombel Temu Guru Kabupaten Bandung Cerdas kepada Ibu Haji Sandra, dipersilahkan. Apakah Bu Haji Sandra berada di room meeting? Baik, kita lanjutkan ke susunan acara selanjutnya Bapak Ibu ya. Susunan yang ketiga adalah paparan materi tentang identifikasi dan pemetaan karakter peserta didik yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, Bapak Ade Samsudin, SPD MPD, dan dipandu oleh Bapak moderator hebat kita, Bapak Sulaiman SPD. Kepada Bapak Sulaiman, saya persilahkan. Siap. Terima kasih Ibu pembawa acara. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan kali ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak narasumber yang terhormat yang telah hadir dalam kegiatan kali ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan, rapat dan sebagainya. Mohon maaf saya izin dulu off ya, karena ini masih pakai kopiah. Apa ya? Terlebih dahulu mungkin perkenalkan nama saya Sulaiman. Selamat berjumpa Bapak narasumber dan para peserta lain. Ya, terima kasih. Dan rekan-rekan dalam kombel kita yang tetap semangat walaupun semakin ke sini mungkin karena kesibukan Bapak Ibu guru yang dalam hal ini masih di awal pembelajaran, masih menyibukkan dirinya dengan persiapan mengajar. Nah, untuk kali ini kita akan
topik bahasannya itu identifikasi pemetaan karakter. Nah, nanti akan disampaikan oleh Bapak Ade Samsudin, SPD MMPD. Untuk lebih jelasnya nanti silahkan Bapak Ibu peserta disimak dari paparan narasumber, dan apa yang nanti belum bisa dipahami untuk bisa ditanyakan secara langsung dengan mengangkat tangan atau bisa langsung di chat. Terima kasih. Silakan Bapak narasumber untuk menjelaskan seluas-luasnya tentang kegiatan kali ini di batch ke-13. Mangga. Ya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf nih, saya menggunakan laptop teman saya di kantor karena baru selesai rapat dinas nih, tidak membawa laptop ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Bapak Kasih yang saya hormati, Ibu Ketua Kombem Kabupaten Bandung yang saya hormati, moderator dan pembawa acara yang hebat-hebat yang saya hormati, para peserta webinar kali ini yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini, hari Kamis tanggal 9 di bulan Januari 2025 ini bertepatan dengan 9 Rajab, kita bisa bertatap muka walaupun di dunia maya dalam rangka berdiskusi tentang identifikasi karakter. Sebenarnya karakter itu apa dan harus bagaimana kita mengidentifikasi karakter tersebut. Nah, sekarang akan kita diskusikan bersama. Mari kita buka, kita kaji, karena karakter sekarang itu sedang booming-boomingnya dibahas. Mulai dari kurikulum dulu 2013 kita membahas karakter, kemudian sekarang kurikulum Merdeka, pergantian menteri kita dengan Pak Menteri sekarang juga sama, kita booming membahas karakter. Bahkan kemarin-kemarin kita melaksanakan roadshow tentang karakter di tiap-tiap kecamatan. Untuk apa? Ini untuk melihat, untuk memetakan karakter tersebut. Nah, ini terima kasih, ini materinya telah ditayangkan. Ini materinya identifikasi dan pemetaan karakter peserta didik nih oleh saya, perkenalkan nih ya. Tadi sudah oleh moderator, namanya Ade Samsudin, SPD MMPD. Saya sebagai pengawas bina di Distrik Kabupaten Bandung dan sekarang memegangnya di Kecamatan Majalaya. Ibu Bapak, kalau kita berbicara tentang karakter, sebenarnya dulu Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah beliau bersabda, Inna ma'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak itu sebenarnya ini merupakan khusus ya. Secara khusus ditujukan untuk umat Islam. Di umat Islam itu akhlak. Secara umumnya adalah karakter. Karakter itu apa sebenarnya gitu ya. Ini banyak yang mengatakan nih, tapi saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian karakter ini dari KBBI saja. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan. Ini ya. Karakter itu adalah sifat-sifat kejiwaan. Akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Itu sebenarnya pengertian karakter dulu. Sebelum kita ke identifikasinya. Jadi sebelum ke identifikasi, kita harus paham dulu.
Apa sih sebenarnya karakter itu? Begitu. Gitu ya. Jadi sekali lagi kalau di KBB itu karakter adalah sifat-sifat kejiwaan yang melekat pada jiwa seseorang atau akhlak yang tadi saya sampaikan atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lainnya. Nah, karena karakter itu mungkin sangat penting untuk kita bahas, kita pahami, dan kita tanamkan pada peserta didik, maka pada kali ini kita akan berbicara tentang karakter tersebut, gitu ya. Sebenarnya ke sana arahnya itu. Jadi bagaimana menanamkan karakter pada anak kita, bagaimana menanamkan karakter pada peserta didik kita, bagaimana menerapkan karakter pada diri kita sendiri. Awalnya harusnya pada diri kita sendiri. Ibda binafsi, mulai dari diri sendiri. Nah, ibu bapak yang hebat-hebat, pada kesempatan ini saya diberi materi nih oleh Bu Ketua, ya, yaitu tentang identifikasi karakter. Dengan topik bahasan yang pertama adalah konsep dasar identifikasi karakter peserta didik. Konsep dasarnya, sebenarnya apa sih konsep dasar identifikasi karakter peserta didik? Yang keduanya, metode asesmen. Apakah karakter itu harus diasesmen? Begitu. Dan yang ketiga, praktek merancang asesmen. Ini topik bahasan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa selesai dalam waktu setengah atau 1 jam ya ke depan. Mudah-mudahan, gitu ya. Dan kalau tidak selesai, nanti jadi PR untuk semuanya, begitu ya. Ya, dilanjut. Nih. Jadi ketiga bahasan ini ya. Jadi yang pertama konsep dasarnya, yang kedua metode asesmennya, dan yang ketiga praktek merancang asesmennya. Ini yang share screen-nya dari panitia ya ini. Oke. Nah, ini konsep dasar identifikasi dan pemetaan karakter peserta didik. Ini yang pertama ya. Konsep dasar identifikasi dan pemetaan karakter peserta didik. Ketika kita mau berbicara tentang sesuatu, maka konsepnya kita harus paham dulu. Nah, ini identifikasi. Identifikasi dan pemetaan. Apa sih itu identifikasi? Apa itu pemetaan? Identifikasi adalah suatu tindakan ini ya. Suatu tindakan yang akan dilakukan dengan beberapa proses. Seperti mencari, menemukan, meneliti, mencatat data, serta informasi tentang seseorang atau sesuatu. Ini identifikasi. Sekali lagi ya, supaya paham semuanya. Jadi identifikasi itu suatu tindakan. Kalau suatu tindakan berarti sesuatu yang dilakukan. Jadi yang namanya suatu tindakan berarti sesuatu yang dilakukan. Maka di sini suatu tindakan yang akan dilakukan dengan beberapa proses. Dengan beberapa proses. Banyak cara, banyak jalan. Kalau dulu banyak jalan menuju Roma katanya gitu ya. Banyak cara yang bisa kita tempuh untuk menemukan sesuatu. Begitu. Nah, ini identifikasi. Caranya banyak sekali. Pertama, mencari. Mencari tahu. Gitu kan? Yang kedua, menemukan. Makanya kalau dulu ada metode inquiry, ada discovery learning, inquiry learning. Untuk mencari tahu, untuk menemukan. Bahkan ada penelitian, ini meneliti. Mencatat data, serta informasi tentang seseorang atau sesuatu. Itu identifikasi. Kemudian yang kedua, ibu bapak hebat-hebat nih, pemetaan. Apa sih pemetaan murid? Apa pemetaan murid itu? Gitu kan? Ini proses mengumpulkan data dan informasi tentang karakteristik dan kebutuhan murid. Ibu bapak yang hebat-hebat, kita lihat bahwa karakteristik murid itu berbeda-beda. Kebutuhan murid itu berbeda-beda.
Makanya ibu bapak guru yang langsung bertatapan, berhadapan dengan anak. Ibu bapak guru sebagai ujung tombak di lapangan yang bersentuhan langsung dengan anak. Harus paham, gitu ya. Harus paham bagaimana untuk memetakan murid. Maka di sini ada proses mengumpulkan data dan informasi tentang karakteristik dan kebutuhan murid. Sebenarnya murid kita itu butuhnya apa? Apa yang dibutuhkan oleh mereka? Nah, kita nantinya sebagai guru melayani tuntutan kebutuhan dari peserta didik. Ada yang kebutuhannya dia itu sangat membutuhkan tentang pemahaman sesuatu dengan mendengarkan. Auditori. Ada lagi murid yang mudah memahami sesuatu itu dengan melihat. Visionisasi ya, atau visualisasi. Ada juga yang mudah memahami sesuatu itu dengan gerakan, kinestetik. Nah, kebutuhan-kebutuhan mereka ini harus kita ketahui, kita pahami. Untuk apa? Untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada mereka. Nah, itu ibu bapak hebat-hebat ya. Nah, ini kemudian identifikasi dan pemetaan, pengumpulan data. Ini ya, tadi ada pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui asesmen. Kalau ada yang bertanya, Pak, gimana cara mengumpulkan datanya? Bagaimana cara mengetahuinya? Maka di sini bisa dilakukan melalui asesmen dengan menggunakan metode dan instrumen tertentu. Banyak metode, banyak instrumen yang bisa digunakan untuk identifikasi dan pemetaan di dalam mengumpulkan data-data peserta didik kita. Begitu ya. Kemudian ini fungsi dan tujuannya. Apa fungsinya? Apa tujuannya? Ya. Identifikasi dan pemetaan, karena ketika kita berbicara sesuatu itu harus ada fungsinya, harus ada tujuannya yang akan kita capai. Begitu. Maka di sini yang pertama, mengenal dan memahami karakter yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Itu yang pertama. Sekali lagi ya, fungsi dan tujuan identifikasi dan pemetaan itu yang pertama mengenal dan memahami karakter yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang kedua ini mengidentifikasi karakter yang perlu dikembangkan oleh peserta didik. Nanti bisa membedakan ini. Yang ketiganya, mendapat gambaran berbagai kondisi individu sebagai dasar pengembangan perencanaan pembelajaran yang sesuai kebutuhan. Nah, ini tujuan, fungsi dan tujuan dari identifikasi dan pemetaan. Yang sudah dimiliki, kalau yang pertama yang perlu dikembangkan, gitu kan? Dan yang ketiga, untuk mendapatkan gambaran berbagai kondisi individu sebagai dasar pengembangan perencanaan pembelajaran yang sesuai kebutuhan. Yang tadi dulu ibu bapak mengenal pembelajaran berdiferensiasi, itu kan diantaranya. Kalau di pembelajaran, gitu ya. Itu kan sesuai, harus menyesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik. Begitu. Nah, ini kendalanya, adakah kendalanya? Ya. Ini indikator yang semestinya ada dalam pendidikan adalah indikator yang dapat diamati. Namun dalam konteks karakter, ternyata bahwa karakter seseorang seringkali tidak mungkin diamati dalam waktu singkat atau dalam kondisi yang monoton. Hanya di sini Ibu Bapak, ketika kita ingin melihat
ingin mengamati, ingin memahami tentang karakter seorang, maka kita harus memiliki seni. Gitu ya. Kita harus memiliki seni supaya kita bisa mengamati karakter seorang tersebut. Sebenarnya karakter anak ini bagaimana? Begitu ya. Kemudian yang kedua, indikator yang telah ditetapkan bersifat insidental dan tidak mungkin dapat diamati sesaat. Bersifat insidental dan tidak mungkin dapat diamati sesaat. Maka di sini perlu kontinuitas, sambung menyambung, berlanjut, begitu ya. Kemudian yang ketiganya, indikator terlihat dan indikator tidak terlihat. Ada indikator terlihat dan ada indikator tidak terlihat. Nah, di sini peran gurunya. Bagaimana peran guru dalam asesmen karakter? Ini ya. Ini peran guru dalam asesmen karakter. Dalam pendidikan karakter, Ibu Bapak guru hebat ya. Guru menjadi semacam observer dalam konteksnya sendiri. Jadi sebagai observer, sebagai pengamat peran guru itu. Ya. Identifikasi dan pemetaan karakter siswa terdiri dari pertama, deskripsi karakter siswa di tengah konteks sosialnya. Yang kedua, pola perilaku disertai bukti atau catatan yang cukup. Dan yang ketiga, maknanya bagi guru. Gitu ya. Itu nanti lebih jelasnya ini ya. Ada penjelasannya. Ini untuk prinsip-prinsip asesmen karakter, ini diadopsi dari TIC Description ya, Clifford Grade 1973 ini ya. Jadi dari sini. Ya, dilanjut. Jadi ada prinsipnya ya, ada prinsipnya. Nah, ini prinsip asesmen karakter. Di pembelajaran ada prinsip. Di karakter juga asesmen karakter ada prinsip. Ini prinsip asesmen karakter. Ini dipahami Ibu Bapak guru hebat ya. Yang pertama ini tujuan dari akhir asesmen karakter bukan untuk memberikan label, cap, atau kesimpulan. Melainkan adalah pemahaman. Gitu ya. Sekali lagi ini. Jadi tujuan dari akhir asesmen karakter bukan untuk memberikan label, cap, atau kesimpulan, melainkan adalah pemahaman. Yang kedua, subjek adalah peserta didik sebagai individu yang tidak boleh dilepaskan dari aktivitas sosial kesehariannya. Jadi subjeknya adalah peserta didik sebagai individu yang tidak boleh dilepaskan dari aktivitas sosial kesehariannya. Yang ketiga ini sarana yang digunakan oleh guru untuk mengukur dan menilai seharusnya meliputi beberapa alat ukur. Ini. Jadi tidak hanya satu alat ukur, tapi beberapa alat ukur. Yang keempat, hasil akhir berupa deskripsi yang diberikan oleh guru, bukan semata-mata pengamatan perilaku, melainkan juga pola-pola perilaku individu. Dan konteks sosialnya dan maknanya bagi sang guru. Nah, ini prinsip asesmen karakter. Ya. Jadi ada 4 di sana, prinsip asesmen karakter. Baru 4 gitu ya. Ini bisa dipahami ya semuanya Ibu Bapak. Kalau terlalu cepat nih penjelasan dari saya, ini mohon maaf nih. Jadi ada tujuan, ada subjek, ada sarana, dan ada hasil akhir. Begitu.
Ini metode asesmennya, Ibu Bapak guru hebat nih. Untuk metode asesmen ini ada angket, ada wawancara, ada observasi, ini ya, ada laporan diri, ada juga survei, dan banyak lagi nih yang bisa dijadikan untuk asesmen, ya metode asesmen, gitu ya, itu. Ini hasil identifikasi dan pemetaan karakter, ya. Jadi hasil identifikasi dan pemetaan karakter bukan berupa uraian singkat atau huruf dan pelabelan pada diri seseorang, melainkan sebuah deskripsi mengenai karakter seseorang berdasarkan pengamatan atas individu peserta didik dalam konteks sosialnya, ditambahkan dengan makna bagi sang penilainya. Jadi nanti terlihat bagaimana dia itu dalam konteks sosialnya, dengan temannya bagaimana, dengan guru bagaimana, dengan orang tua bagaimana, dengan masyarakat bagaimana. Nanti akan terlihat ini ya. Jadi kita nanti bisa melihat bagaimana karakter peserta didik kita, gitu ya. Jadi dihubungkan dengan konteks sosialnya di sana. Nah, ini hasil identifikasi. Sebentar ya. Kemudian ini perancangan asesmen nih. Perancangan asesmen, bagaimana merancang asesmen? Ini yang pertama, Ibu Bapak, identifikasi dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila. Tentu Ibu Bapak ini sudah sangat hafal tentang dimensi, 6 dimensi profil pelajar Pancasila, gitu ya. Dimensinya apa, elemennya apa, subelemennya apa, gitu ya. Kemudian yang keduanya, definisikan tujuan asesmen. Ini ketika perancangan asesmen. Yang keduanya, definisikan tujuan asesmen. Tujuan asesmen itu sebenarnya untuk apa? Begitu. Kemudian yang ketiganya, pilih metode pengukuran yang sesuai. Pilih metode pengukuran yang sesuai. Begitu. Metodenya tadi kan ada, mau dengan angket, mau dengan observasi, gitu kan? Nah, itu tinggal pilih metodenya. Kemudian buatlah kisi-kisi instrumen. Kisi-kisinya. Ketika kita akan membuat asesmen, maka kita harus membuat dulu kisi-kisinya. Ketika ibu bapak guru mau menilai anak, baik itu di ulangan harian, baik itu di PSAS-nya, baik juga di ujiannya akhir, itu semuanya sebelum kita melaksanakan atau membuat soal-soalnya, membuat kisi-kisinya. Gitu kan? Jadi kisi-kisi harus dibuat duluan. Kemudian kembangkan instrumen asesmen, sama ini untuk ini juga ya, untuk di karakter. Kembangkan instrumen asesmennya. Setelah itu baru susun rubrik penilaiannya. Buatkan rubriknya. Setelah disusun rubrik penilaian, uji coba instrumen. Uji coba instrumennya. Yang ke-8, kembangkan panduan penggunaan. Jadi kembangkan panduan penggunaannya. Yang ke-9-nya, implementasikan instrumen. Baru kita implementasikan instrumen tersebut. Dan akhirnya jangan lupa ketika kita melakukan penilaian, ketika kita melakukan asesmen, ibu bapak guru hebat, lakukan analisis dan tindak lanjutnya. Dianalisis, apakah instrumen yang kita berikan itu cocok, sesuai gitu kan, baik atau tidak baik, itu dianalisis. Setelah itu baru dilakukan tindak lanjut. Nah, ini pelaksanaan asesmennya. Ya, kapan sih melaksanakan asesmen? Ini pelaksanaannya. Bagaimana pelaksanaan asesmen? Ini guru memiliki waktu yang cukup nih untuk mengamati, mengumpulkan bukti dan mencatat peristiwa. Banyak waktu nih ya yang cukup, ini banyak sekali waktu yang dibutuhkan atau yang dapat dilakukan
untuk mengamati, mengumpulkan bukti, dan mencatat peristiwa. Ini tidak bisa secara langsung misalnya. Satu kali beres, tidak. Tapi ini membutuhkan waktu yang panjang. Ini memerlukan waktu yang panjang untuk mengamati, mengumpulkan bukti, dan mencatat peristiwa. Yang keduanya ini guru memiliki waktu yang cukup untuk merangkai dan menginterpretasikan pemahamannya mengenai karakter peserta didik. Dan yang ketiganya, jumlah peserta didik yang diamati cukup atau tidak melebihi kemampuan guru. Jadi jumlah peserta didik yang diamati cukup atau tidak melebihi kemampuan guru. Jadi jangan sampai guru itu overload lah. Jadi secukupnya. Berapa orang, berapa anak, begitu ya, ketika melakukan pengamatan tersebut, begitu. Ini profil perkembangan karakter. Coba lihat ini profil perkembangan karakter nih. Profilnya di sini belum terinternalisasi. Belum terinternalisasi. Ini deskripsinya. Siswa belum memiliki kesadaran akan pentingnya nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan mandiri. Ini berarti di sini belum terinternalisasi di sini. Jadi siswa belum memiliki kesadaran akan pentingnya nilai karakter pelajar Pancasila yang beriman. Anak tersebut sudah beriman belum? Tandanya beriman bagaimana? Sudah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Apakah berakhlak mulia atau tidak? Ini yang pertama nih. Berakhlak mulia atau tidak diamati oleh ibu bapak guru. Oh, ini anak rajin ibadahnya. Ya. Oh, ini mah belum rajin, berarti belum terinternalisasi di sana. Oh, ini keimanannya juga belum kuat. Oh, dia itu belum bertakwa, buktinya jarang sholat misalnya. Jarang berdoa dan lain sebagainya. Di sini diamati oleh ibu bapak guru. Gitu ya. Akhlaknya. Jadi akhlaknya misalnya, akhlaknya itu harusnya akhlakul karimah. Akhlaknya itu harus bagus dengan teman. Akhlaknya harus bagus dengan guru. Harus bagus dengan misalnya dengan orang tua. Ini diamati. Kalau belum bagus berarti belum terinternalisasi. Di sana ya. Bergotong royong. Ibu bapak guru bisa mengamati apakah anak ini senang bergotong royong tidak. Suka bergotong royong tidak. Kreatif tidak. Bernalar kritis tidak. Berkebinekaan global. Mandiri. Nah itu. Kalau di sana siswa belum memiliki kesadaran ini, maka profilnya belum terinternalisasi. Begitu. Pahami ya Ibu Bapak? Yang kedua ini perlu dikembangkan. Gimana yang perlu dikembangkan? Ini siswa telah menyadari pentingnya nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang beriman. Dia itu sudah menyadari pentingnya nilai karakter pelajaran Pancasila yang beriman. Menyadari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Menyadari tentang bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan mandiri. Sadarnya sudah di sini Ibu Bapak. Namun ini masih perlu dukungan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sadarnya sudah, menyadarinya sudah, memahaminya sudah, tetapi belum terimplementasi. Belum direalisasi dalam kehidupan sehari-harinya. Maka ini yang perlu dikembangkan oleh ibu bapak guru. Sebagai observer. Bahkan di kurikulum Merdeka ibu bapak guru itu sebagai fasilitator. Begitu. Gitu ya, di sana.
Itu perlu dikembangkan yang gitu deskripsinya. Kemudian yang ketiga, telah berkembang. Nah, kalau telah berkembang di sini, Ibu Bapak, siswa terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang beriman. Ini sudah terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang beriman. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Ini telah berkembang. Kenapa? Karena siswa telah terbiasa. Sudah menerapkannya. Ibu bapak guru sudah bisa mengamati mana anak yang di sananya sudah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dilihat dari perbuatannya saja ibu bapak guru. Ah, ini anak berdoanya bagus. Terlihat, mau belajar berdoa dulu. Terlihat ya. Kemudian ketika ada sholat ikut di bulan puasa, di bulan Ramadan, anak itu melaksanakan ibadah puasa. Kemudian kepada sesamanya dia itu santun, memperlihatkan kelakuan yang baik, budi pekerti yang baik, gitu kan? Kepada guru dia itu salim, menghormati, bicaranya juga tidak kasar. Kemudian ketika diperintah atau ditugaskan melaksanakan dengan senang hati, kita itu bisa melihatnya, kita bisa mengamatinya. Ibu bapak lebih paham ketika melihat mengamati anak atau murid ibu bapak sekalian. Dalam satu kelas saja, ibu bapak sudah bisa, oh ini anaknya seperti ini anaknya seperti ini. Itu bisa ditemukan ketika kita rajin mengamati mereka. Peduli kepada mereka. Jadi jangan masuk kelas. Kemudian absen. Anak suruh nulis, anak suruh teacher center, bukan student center. Sekarang itu teacher center sudah tidak berlaku lagi. Sekarang student center, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sekarang yang diharapkan hasilnya adalah student well-being. Peserta didik merasa senang, merasa tenang, merasa nyaman, merasa gembira. Kita akan bisa melihatnya ketika kita sering mengamati mereka. Kita sering memfasilitasi mereka. Dan kita selalu mengobservasi mereka dengan seksama begitu. Itu Ibu Bapak ya. Jadi itu telah berkembang. Kalau yang keempat ini telah membudayakan yang bagus, yang sudah paripurna gitu ya. Kalau ini aktif dan konsisten, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ini sudah proaktif, tidak usah disuruh-suruh. Kalau ini mereka sudah proaktif sendiri. Nah, maka ini dinamakan telah membudaya, profil anak itu telah membudaya. Begitu. Ibu Bapak ya. Nah, ini ranahnya, ranah afektif nih. Ranahnya ranah afektif. Jadi ranah afektif itu adalah ranah yang berhubungan dengan sikap nilai. Nah, dulu Ibu Bapak sering mendengar kognitif, afektif, dan psikomotor. Atau bahasa kerennya ada lagi kesananya yang disebut dengan hard skill, soft skill, dan life skill. Jadi ada kognitif, afektif, psikomotor. Atau bahasa kerennya hard skill, soft skill, dan life skill. Nah, afektif di sini adalah soft skill-nya, sikapnya. Kalau dulu ada, kalau dalam bahasa Indonesia itu pengetahuan, sikap, dan
keterampilan. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Gitu ya. Jadi afektifnya ini. Jadi ranah yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, kegiatan belajar, mengajar, and moral. Ini domainnya, gitu ya. Itu. Jadi ada 6 domain di sana. Yang pertama attitude, interest, motivation, self concept, value, dan moral. Ini domain-domainnya. Begitu ya Ibu Bapak ya. Ini level domain afektif, ini levelnya. Ini ada internalisasi nilai. Yang pertama internalisasi nilai. Yang kedua pengorganisasian. Yang kedua pengorganisasian. Yang ketiga menghargai. Ini level domain Ibu Bapak ya. Jadi yang ketiganya menghargai. Sudah sampai mana dia menghargai orang lain. Begitu. Menanggapi fenomena. Bagaimana dia menanggapi fenomena, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Begitu. Dan yang kelimanya menerima fenomena. Yang keempat menanggapi fenomena. Dan yang kelima menerima fenomena. Ini level domain afektif. Gitu ya. Nah, ini menurut Bloom ya dari dulu. Nih yang sering dulu disampaikan. Ini ada yang pertama pengenalan. Jadi receiving ya. Kemudian responding, valuing ya, organization dan karakterisasi itu ya. Nah, ini ada pengenalan. Ingin menerima, kalau pengenalan itu ingin menerima, ingin menghadiri, sadar akan suatu situasi, si objek fenomena. Pengenalan. Jadi yang pengenalan mah ingin menerima, ingin menghadiri, sadar akan suatu situasi dan objek fenomena. Pemberian respon di sana aktif, hadir, berpartisipasi. Aktif, hadir, berpartisipasi. Ibu bapak sekarang aktif hadir mengikuti Zoom ini, mengikuti acara webinar ini ya, webinar Kombel Kabupaten Bandung, cerdas ya, Kabupaten Bandung. Ini ibu bapak aktif hadir, berarti ada di sana pemberian respon tuh, berpartisipasi gitu ya. Yang ketiga penghargaan. Jadi menerima nilai-nilai, setia kepada nilai-nilai dan memegang teguh nilai-nilai. Kemudian ada di pengorganisasian ini menghubungkan nilai yang dipilih dengan sistem nilai yang ada. Menghubungkan nilai yang dipilih dengan sistem nilai yang ada. Yang kedua mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam hidupnya. Kemudian pengamalannya, internalisasi nilai-nilai menjadi pola hidup. Intinya ini Ibu Bapak ya. Jadi intinya itu di pengamalan. Makanya di agama juga tidak hanya ilmu saja tetapi dengan pengamalannya. Maka ada yang dinamakan dengan al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah, begitu ya. Artinya bahwa pengamalan itu sangat penting, begitu. Nah, ini ranah afektif Ibu Bapak. Ini receiving ya, tending, ini penerimaan. Kategori ini merupakan tingkat efektif yang terendah yang meliputi penerimaan masalah. Penerimaan masalah, situasi, gejala, nilai, dan keyakinan secara pasif. Ini yang paling rendah ini ya. Ini kategori ini merupakan tingkat afektif yang terendah gitu ya. Jadi di sini baru menerima masalah,
situasi, gejala, nilai, dan keyakinan secara pasif di sana. Begitu. Yang kedua ini ada respondingnya atau menanggapi, ya, menanggapi kategori ini berkenaan dengan jawaban dan kesenangan menanggapi atau merealisasikan sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Ya, jadi kategori ini berkenaan dengan jawaban dan kesenangan menanggapi atau merealisasikan sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Dengan yang ketiganya, penilaian kategori ini berkenaan dengan memberikan nilai, penghargaan, dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. Jadi ini sudah bisa memberikan penilaian di kategori yang ketiga ini. Nah, ini baik, ini buruk, ini harus dilakukan, ini tidak harus dilakukan. Dan yang keempat di sana ada organisasi, ya. Mengelola kategori ini meliputi konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai serta pemantau gitu, ya. Kemudian yang terakhir ini karakteristik kategori ini berkenaan dengan keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Ini karakter, gitu ya, karakteristik begitu. Nah, ini Ibu Bapak, kita lanjut dengan kata-kata kerja ranah afektif, ya. Kata kerja ranah afektif. Kalau dulu kalau ada Ibu Bapak yang dulu mengenal ketika membuat satpel, kalau dulu ada satpel, kemudian kesininya ada RPP. Sekarang modul ajar itu di umumnya seperti itu. Nah, di sini juga di karakter sama. Ada kata kerja, kalau dulu ada istilah KKO. Kata kerja operasional, KKO dulu. Nah, kalau di karakter ini ada kata kerja ranah afektif. Yang pertama, menerima. Di sini untuk menerima, memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, menganut, mematuhi, dan meminati. Ini untuk menerima, memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, menganut, mematuhi, meminati. Menerima. Kemudian untuk menanggapi di sana, kata kerjanya itu adalah yang pertama menjawab. Menjawab itu menanggapi, ya. Kadang ada dari guru bertanya kepada peserta didik, ya. Kita misalnya menjelaskan kepada peserta didik. Kemudian setelah itu peserta didik kita bertanya kepada mereka. Kemudian mereka menjawab pertanyaan kita. Nah, itu kan berarti mereka menanggapi pada kita, begitu. Kemudian membantu Ibu Bapak. Mengajukan, mengkompromikan di sana, ya, menyenangi, menyambut, mendukung, menyetujui, menampilkan, melaporkan, memilih, mengatakan, memilah, menolak. Ini merupakan kata-kata kerja menanggapi di sana, gitu ya. Yang termasuk untuk menanggapi banyak sekali kata-katanya, itu ya, kata kerjanya. Kemudian ketiga, untuk K3 itu menilai ini. Menilai. Ada yang dimaksud dengan di sana mengasumsikan. Mengasumsikan itu sudah termasuk menilai itu. Meyakini itu menilai. Dia itu yakin ini benar. Dia yakin ini salah. Dia yakin itu misalnya akhlaknya mulia. Ini yakin akhlaknya misalnya tidak baik. Jadi kita sudah meyakini. Berarti kita sudah menilai gitu ya. Menilai sesuatu. Kemudian melengkapi, Ibu Bapak. Melengkapi. Melengkapi itu termasuk menilai, ranah menilai di sana. Gitu ya. Karena dengan melengkapi berarti kita sudah tahu kekurangannya apa. Begitu.
Karena ini ada kekurangan, maka dia melengkapi. Dari mana dia tahu adanya kekurangan? Dia sudah menilainya. Begitu. Ibu bapak akan tahu bagaimana misalnya anak kita memiliki kekurangan atau kelebihan. Kalau ibu bapak tidak melakukan penilaian. Begitu. Jadi di sana ada menilai. Jadi di sana itu melengkapi itu termasuk menilai. Meyakinkan. Saya tidak akan jelaskan semuanya lah, nanti ibu bapak nanti yang membaca ya. Karena ini kalau saya jelaskan ini tiap kata ini untuk 1 jam ini habis ya untuk ini saja. Ini memperjelas, memprakarsai, mengimani, mengimani itu mempercaya itu ya, mempercayai, mengimani itu. Jadi kan kalau kita sudah mempercayai, berarti kita sudah menilai, oh itu bagus, maka kita percaya, begitu. Gitu ya. Kemudian menggabungkan, mengusulkan, menekankan, menyumbang. Itu masuk ke kata kerja ranah afektif menilai di sana. Kemudian yang keempat, nih empatnya ini yang mengelola nih. Untuk kata-kata kerjanya menganut di sana. Menganut, mengubah, menata, mengklasifikasikan, kemudian mengkombinasikan. Kalau kita sudah mengklasifikasikan, berarti kita sudah mengelola. Kalau sudah mengkombinasikan, kita sudah mengelola. Kalau menata, kita sudah mengelola. Kita ya, mempertahankan, ya, mengelola, menegosiasi, merembuk. Ya, ini termasuk ke kata-kata untuk mengelola. Ini termasuk kata-kata kerja untuk A5 menghayati di ranah afektif ini. Nah, silakan nanti lebih dikaji lagi oleh ibu bapak guru semuanya. Ini referensinya ini silakan ya, untuk referensinya tidak usah ya, tinggal baca saja. Nah, itu saja ibu bapak guru hebat-hebat yang bisa disampaikan untuk identifikasi karakter. Ini hanya identifikasi sebenarnya. Sebenarnya kalau kita ingin berbicara lebih panjang lagi tentang karakternya, ibu bapak nanti bisa melihat apa sebenarnya karakter dari beberapa pengertian dari beberapa ahli. Banyak ahli-ahli yang berbisikan tentang karakter, gitu ya. Itu kalau dari karakternya itu sendiri. Kemudian tujuan, fungsi dan lain sebagainya. Tapi pada kali ini kita hanya membahas pada identifikasi karakter saja. Identifikasi dan pemetaan ya. Identifikasi dan pemetaan saja. Nah, itu saja Ibu Bapak guru hebat, Ibu moderator, Bapak moderator ya tadi yang memimpin ya paparan sedikit tentang identifikasi dan pemetaan karakter peserta didik. Gitu ya. Terima kasih ini atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kalau ada forum tanya jawab dipersilakan. Jadi Ibu Bapak guru nanti tinggal mempraktekkan ya, mempraktekkan bagaimana tentang pemetaan karakter, tentang identifikasi karakter dan bagaimana tentang melakukan asesmen terhadap pendidikan karakter tersebut. Ya, silakan Ibu Bapak dilanjut. Nah, ada suaranya ya tuh.
Eh, Mohon maaf Bapak, izin saya ambil alih dulu. Berhubung moderatornya sedang dalam perjalanan Bapak. Oh, ya silakan silakan Bu. Iya, oke. Terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Mohon maaf Sama-sama. untuk semuanya, untuk pemirsa yang di sini ya, Bapak Ibu guru barangkali ada pertanyaan. Oke, siap. Ada yang sudah raise hand nih Pak. Dari Ibu Pupu Pujianti. Nih, sepertinya ada pertanyaan ya yang belum di ini. Bu Pupu, silahkan. Ya, terima kasih Bu Ya, Lina. silahkan Ibu. Iya, Assalamualaikum Bapak, selamat sore semuanya. Saya Waalaikumsalam. Pupu Pujiawati Ningrum dari SDN Baturengat 01, Kecamatan Margaasih. Bapak tadi setelah disampaikan materi oleh Bapak, di sini ada perancangan asesmen dengan poin ketiga, memilih metode pengukuran yang sesuai. Bapak mohon izin untuk diberikan contoh metode pengukuran apa yang sesuai untuk anak SD kelas 5. Begitu Bapak, terima kasih banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Bu Pupu. Mau nggak Bapak? Ya dilanjut langsung saja. Iya, langsung saja Bapak. Oke. Ya, terima kasih nih Ibu Pupu ya yang sudah bertanya bagaimana contoh perancangan metode asesmen untuk karakter. Tadi sudah dipaparkan dari awal bahwa metode untuk karakter itu pertama bisa kita menggunakan angket. Jadi ketika ibu bapak menggunakan angket, maka ibu bapak nanti bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada peserta didik dan nanti peserta didik kita yang mengisinya. Sehingga nanti kita akan tahu ya sebatas mana karakter peserta didik kita dan karakter apa yang akan kita amatinya. Kita itu sebenarnya ingin mengamati karakter apa tujuannya. Kan di sana harus ada tujuan dulu ya. Atau dengan menggunakan lembar observasi kita tinggal buat saja di lembar observasi. Misalnya contohnya anak di lembar observasi itu anak berbicara dengan sopan. Misal atau perilaku anak atau akhlak anak misalnya akhlak yang baik, berbudi pekerti luhur. Diamati oleh ibu bagaimana akhlak yang berbudi itu. Bagaimana akhlak yang baik itu. Ibu bapak tinggal membuatkan di sana lembar observasinya. Sama seperti kita mengamati di P5. Ketika ada P5 dulu ya, ada di P5 membuat P5, ibu bapak mengamati keadaan anak tersebut. Apakah anak tersebut aktif atau tidak. Di sana kan kalau aktif kita tinggal misalnya di checklist aktifnya. Kalau tidak belum aktif dicoret atau di checklist belum aktifnya. Nah itu namanya lembar observasi. Jadi untuk anak SD ibu bisa menggunakan dengan angket, dengan lembar observasi, tapi yang paling tepat, paling mudah ibu Pupu dengan menggunakan lembar observasi. Kita buatkan lembar observasinya dengan rubrik yang harus kita buat dulu. Karena ketika kita buat lembar observasi, kita harus menentukan rubriknya dulu. Sama ketika ibu mau menilai anak, ya, mau menilai tentang berbagai pelajaran apa saja, kan di sana harus ada dulu rubriknya, gitu kan? Kalau di pelajaran nggak ada yang belum berkembang, berkembang, berkembang sesuai dengan harapan, sangat berkembang. Sangat berkembang itu rubriknya bagaimana? Berkembang sesuai harapan itu rubriknya bagaimana? Kemudian belum berkembang juga rubriknya bagaimana? Itu dibuat dulu rubriknya. Jadi alangkah lebih baiknya, lebih mudahnya ketika kita mengamati atau melakukan penilaian atau asesmen kepada peserta didik itu dengan membuat lembar observasi. Itu Bu. Kalau yang lain juga bagus sebenarnya, gitu ya. Ini hanya contoh saja. Saya mencontohkan dengan lembar observasi. Begitu Bu Pupu ya. Jadi kita buatkan nanti lembar observasinya. Kalau contohnya nanti harus dibuatkan, ditulis, saya sharekan gitu ya. Kalau contohnya, tapi itu mungkin nanti bisa menyusul saya ke Bu Haji Sandra nanti. Terima kasih Bapak Ya, atas ketuaan. pencerahannya. Ya.
Insya Allah nanti untuk contohnya ya, nanti diisyarat saja. Baik, terima kasih untuk Ibu Puji. Sudah puas, Bu, jawabannya ya? Mudah-mudahan tidak puas Ah, ya, iya, supaya nanti betul. lebih Mudah-mudahan mencari. tidak puas ya, Bu Puji. Nanti bisa bertanya lebih lanjut lagi ke Bapak ya, Pak ya. Ya, siap, siap. Ya. Siap, siap. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Barangkali masih ada yang mau bertanya di kolom chat. Sebentar Bapak ya. Izin bertanya, udah Bu Pupu ya sudah. Ya silakan, boleh raise hand. Belum ada ya Bapak, sepertinya ya Bapak. Terima kasih sekali Bapak. Wah, ilmunya sangat sangat bermanfaat sekali ya. Untuk hari ini, alhamdulillah saya bertambah lagi nih ilmunya. Untuk hari ini, ternyata ilmu karakter itu ya Pak ya, tidak segampang itu ternyata ya. Jadi harus didalami, setiap orangnya itu berbeda-beda kan, untuk terus menanggulangi setiap orang itu berbeda-beda juga ternyata ya cara menanggulanginya gitu Pak. Saya juga tadi tuh ada pertanyaan tapi keburu jadi jauh hilang gitu Pak. Ini pertanyaannya Pak, bentar. Tadi itu kan saya ingin bertanya tentang bagaimana menyikapi seorang guru itu kan untuk melihat karakter seseorang, apakah dapat dirubah gitu Pak? Apakah setiap orang itu, misalkan ada kan karakternya itu seperti mudah marah-marah atau gimana gitu anaknya itu. Nah, apakah karakter seperti itu dapat dirubah tidak Pak gitu? Kan kalau guru kan anaknya misalkan kalau 32 murid kan 32 karakter gitu Pak ya. Betul. Nah, apakah yang buruk-buruknya itu Pak, apakah dapat dirubah oleh kita gitu? Kan pengaruh lingkungan gitu Pak ya. Kebanyakan pengaruh lingkungan dari keluarganya gitu kan. Gitu, apakah karakter seseorang itu dapat dirubah? Apakah sudah permanen gitu Pak? Tidak, sudah kayak gitu mah sudah tidak dapat dirubah gitu Pak. Tapi kan kalau anak-anak mungkin masih bisa Pak. Oke. Oke. Ya, seperti itu Pak. Terima kasih nih Bu ya, terima kasih. Ini karakter sebenarnya bisa dirubah, bisa dibentuk gitu ya. Jadi karakter itu bisa dirubah atau bisa dibentuk. Kalau dulu ini kan kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Nabi, bahwa seorang itu terlahir dalam keadaan suci. Yang dibentuknya oleh si majusi kan tergantung dari orang tuanya. Termasuk karakter di sana yang ada. Siapa yang nantinya sangat berperan dalam membentuk karakter? Pendidikan. Pendidikan. Jadi pendidikan sangat penting dalam membentuk karakter seseorang. Walaupun di sini karakter itu sebenarnya betul sulit sekali untuk membentuk karakter seorang itu, tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi perlu perjuangan. Ini harus bertahap, step by step. Tapi itu bisa dibentuk. Hanya saja tidak hanya oleh guru. Tidak hanya oleh guru. Karena Ibu penanya bahwa ada 4 faktor yang membentuk karakter genetik. Yang pertama itu ya, faktor genetik. Yang keduanya, faktor lingkungan. Yang ketiganya, faktor pendidikan. Dan yang keempatnya, pengalaman hidup. Ini ada 4 faktor yang dapat membentuk karakter seseorang. Pertama, faktor genetiknya.
Ya, yang tadi pembawaannya, pemarahnya, gitu kan. Kemudian susah misalnya bergaul dengan orang lain, gitu kan. Ada itu dari awalnya dari genetiknya. Kemudian lingkungan, gitu kan? Lingkungan. Nanti dibentuk pertama oleh faktor genetik, kedua oleh lingkungan. Lingkungan itu dapat membentuk karakter seseorang. Ini yang paling sulit, Ibu ya. Yang paling sulit adalah tentang lingkungan. Guru di sekolah itu hanya 6 jam. Di rumah, di lingkungannya itu sangat nih, ini yang paling berperan nih dalam membentuk karakter seorang itu adalah lingkungan. Kenapa? Karena dia itu lama ada di lingkungan tersebut. Nih ya. Tapi yang ketiganya adalah pendidikan. Nah ini jadi bisa dinetralisir faktor genetik, faktor lingkungan, netralisir oleh faktor pendidikan. Tentang akhlak, innama bu'istu liutami makarim Nabi tukang ngajegal si rok senangnya gitu. Kalau kata bahasa Sunda, maka Nabi diturunkan ke sana untuk merubah akhlak orang Mekah tersebut, begitu. Bisa kan? Walaupun dia itu karakternya seperti itu, tapi dengan perubahan pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah, maka sekarang Makkah menjadi negara atau kota yang benar-benar sekarang dituju oleh seluruh umat Islam ke sana. Nah, itu kan? Kenapa? Karena adanya perubahan karakter di sana lewat pendidikan. Pendidikan yang disampaikan oleh Nabi. Dan yang keempatnya adalah pengalaman hidupnya. Pengalaman hidup itu akan membentuk karakter seorang. Kemarin saya seperti ini. Saya itu tidak berhasil. Kata anak itu saya tidak berhasil. Akhirnya pengalaman hidup tersebut dijadikan oleh dia itu untuk bahan penyemangat, motivasi bagi dirinya. Maka pengalaman hidup di sini akan membentuk karakter seseorang. Kemarin perilaku saya seperti ini, ternyata orang-orang membenci saya. Ibu guru juga misalnya selalu marah pada saya. Sehingga dia berkaca dari pengalaman hidupnya, maka dia merubah karakter yang dimiliki oleh dirinya. Nah, maka akan terbentuklah karakter pada dia. Jadi tidak hanya dari satu faktor saja, Bu ya. Jadi yang membentuk karakter itu yang pertama dari genetiknya, yang kedua dari lingkungannya, yang ketiga dari pendidikannya, dan yang keempat dari pengalaman hidupnya. Walaupun ada ahli yang mengatakan membentuk karakter seorang itu bagaikan mengubah badai di tengah lautan. Iya, Ya kan? ya, Bagaikan mengubah badai. Sekarang kita akan berjalan di badai yang sangat besar di lautan. Wah, goyang kiri, goyang kanan, dan lain sebagainya. Berat sekali maksudnya. Tetapi kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas, tidak boleh putus asa. Kita jalani step by step, tahap demi tahap. Mudah-mudahan anak yang kita bina tersebut bisa nanti lebih baik daripada kita. Itu kan harapan kita. Nah itu mungkin Ibu Cantik jawabannya. Ya, maaf Bapak, saya belum memperkenalkan diri tadi. Saya Lina Marina SPDSD, Bapak dari SDN Lokasiswa Kecamatan Paseh, Bapak. Oh, dari Paseh. Ya, terima kasih. Kecamatan Paseh, Bapak. Dekat Pak dengan Majalaya, Pak. Ya, tetanggaan. Ya, terima kasih Bu Lina. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya, sangat jelas sekali. Jadi di sini saya menyimpulkannya sedikit ya Pak, yang saya terima dari Bapak itu, jadi karakter itu, jadi pendidikan karakter itu adalah suatu usaha manusia secara sadar ya, terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik dari yang ini ya, untuk membangun karakter yang lebih baik gitu ya. Untuk diri sendiri dan lingkungannya. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Jadi kita perlu kerjasama dengan orang tua mungkin ya sebagai guru. Jadi tidak hanya kita aja, tapi dengan orang tua, dengan lingkungan, kita harus bekerja sama untuk memperbaiki karakter peserta didik kita gitu ya Pak ya. Betul. Ada kolaborasi. Dibutuhkan kerjasama ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Apakah ada yang mau bertanya kembali? Sepertinya
Tidak ada. Cukup ya. Oh, ada Bapak, ada raise hand dari Ibu Pipit Firdayanti dari SDN mana Ibu? Silahkan langsung saja Bu. Ya, perkenalkan diri dulu ya Bu ya. Silahkan dari SD mana? Iya, Siap. Mangga, Bu. terima kasih pada moderator sama MC, terus tidak lupa terima kasih pula kepada Bapak narasumber. Alhamdulillah dari paparan narasumber mendapatkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi saya, khususnya kita semua. Ini Bapak, saya tertarik dengan yang tadi diutarakan sama Bapak itu terkait dengan domain aktif, Pak. Terus lanjut ke level domain afektif. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana cara untuk menggunakannya gitu, Pak? Apakah dengan situs web atau harus dengan apa gitu, Pak? Terima kasih. Oke, oke. Ya Bapak. Mangga, silakan Bapak, langsung aja. Yang tadi di domain itu yang di nanti ya. Pertanyaannya yang ditanyakannya apa? Cara menggunakannya, Bu, atau apa? Cara menilainya gitu, Pak, sampai ke kan ada dari domain aktif sampai ke afektif, apakah ada batas waktunya gitu, Pak, dari level tersebut? Betul, betul, betul. Ya, terima kasih. Nah, di sini ada domain afektif itu tadi seperti ada attitude ya, kemudian interest, motivation, dan seterusnya. Yang ditanyakan cara menilainya apakah ada batas waktunya, gitu ya. Nah, ini sebenarnya untuk penilaian tentang karakter seseorang itu sebenarnya kontinuitas. Berlanjut Ibu ya, berlanjut karena yang menilai karakter itu seperti tadi, tidak bisa kita menilai dalam waktu sesaat. Tapi kita harus terus berlanjut gitu ya. Misalnya sekarang dilihat, diamati oleh kita, dia itu bagaimana attitude-nya, bagaimana perilakunya. Kemudian kita nilai gitu kan, lihat, amati. Kan menilainya kita tidak bisa seperti ini, memberikan angka, oh dia itu bagus, memberikan angka 7, 8 kan tidak. Kita itu dideskripsikan bagaimana perilaku anak tersebut. Makanya dilakukan tadi lembar observasi. Jadi untuk semuanya dilakukan lembar observasi untuk domain afektif ini. Kemudian di sini ada level domain afektif. Yang pertama ada di sana internalisasi nilai gitu ya. Kemudian pengorganisasian. Bagaimana batas waktunya? Sebenarnya batas waktunya di sana tidak ada batas waktu yang langsung ditentukan, misalnya harus 1 semester beres. Nggak mungkin kan. Menilai atau mengamati tentang karakter seseorang itu tidak akan instan. Tapi harus ada perjalanan. Mungkin perubahannya itu sangat lamban, Bu. Mungkin perubahannya itu sangat lamban. Makanya segala di sana bentuk metode penilaian atau metode asesmen bisa dilakukan oleh Ibu gitu ya. Baik dengan lembar observasinya, dengan angketnya dan yang lainnya seperti itu. Jadi tidak ada waktu harus selesai dalam 1 semester, tidak seperti itu gitu ya. Jadi sepanjang anak itu ada di dalam binaan kita, maka kita terus mengamatinya begitu. Begitu Ibu ya. Ya, Beda baik, dengan menilai matematika. Beda dengan menilai matematika, beda dengan menilai ketika kita pembelajaran misalnya ingin tahu dia itu paham matematika itu bagaimana kan, itu kita berikan misalnya penilaian dalam bentuk soal dan lain sebagainya. Ini kan harus diamati dengan seksama. Maka tadi Ibu Bapak Guru di dalam pembelajaran, di dalam penerapan karakter itu sebagai observer. Jadi mengamati kepada peserta didik. Seperti itu mungkin Ibu Pipit. Ya, Bu Pipit, gimana? Sudah puas? Iya, puas Bapak. Terima kasih. Jangan puas, Bu. Nanti Sama-sama. lagi. Jangan puas ya. Bapak. Ya, Oke, lanjut ada pertanyaan lagi, Bapak. Boleh, Bapak? Boleh. Boleh, ya. Satu lagi ya. Ya, satu lagi ya, siap Bapak. Ya. Dari Ibu Wiwin Winarti. Ya, Silakan boleh, Ibu Wiwin. perkenalkan dirinya dari Udah mana? kenal sama Bapak pengawas. Oh, udah kenal, silakan. Ya, Bu Wiwin.
Kalau udah Iya, kenal mah berarti udah deket ya. Ya, iya. dari Assalamualaikum Ciparai ini warahmatullahi mah. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Salam warahmatullahi pengawas wabarakatuh. Majalaya ya, Kecamatan Majalaya. Bapak kan dari Ciparai, Bapak juga kenal Ya. ya. Begini, Bapak nyambung dari apa penilaian yang tadi Ibu Pipit Pidayanti itu saya tertarik dengan Hmm. penilaian yang dilakukan sebagai observer ya. Kita sebagai guru di kelas tuh jadi observer ya Pak ya. Nah, saya Betul, menemukan betul. murid ya yang dari semester 1 kemarin itu nilainya lumayan, tapi dia mungkin inginnya dia mendapatkan nilai yang lebih atau dia ingin mendapatkan posisi yang lebih dari teman-temannya, lebih maju dan lebih apa namanya? Lebih lebih top gitu, lebih unggul dari teman-temannya excellent karena orang tuanya juga sarjana, kemudian PNS juga ya. Nah, si orang tua itu ke saya apa namanya curhat bukan curhat ya, suka nge-WA nanya bagaimana perkembangannya gitu ya. Kemudian anak itu pas dibagi rapor nilainya ya saya tidak merankingkan cuman dari jumlah dia keempat, ada di peringkat keempat. Sekarang alhamdulillah dia pas masuk semester 2 dia terus berpacu gitu. Saya melihat sebagai observer melihat perkembangan kemajuan dari segi karakter, perkembangan cara belajar dia, mengerjakan setiap pekerjaan cepat dan tepat baik hasilnya. Kemudian attitude-nya juga kalau ada teman yang itu dia suka apa namanya menegur kalau ada yang buang sampah sembarangan terus dia jadi lebih baik, lebih sopan, pokoknya lebih lebih unggul dari yang lain sekarang. Nah, itu dibentuknya bagaimana apa dari orang tuanya atau secepat itu perkembangannya sampai pesat gitu. Saya juga agak heran kok anak ini secepat itu tadinya agak gimana agak lamban atau apa gitu bagaimana Pak itu itunya kemajuan anak itu dari segi apa pengaruhnya gitu mau tahu karena saya memiliki murid seperti itu. Terima kasih Pak Pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin dilihat itu misalnya kalau dari apanya kalau lihat dari afektifnya itu, dari Ya, karakternya itu, ya, dari kreatifnya, dari ya, aktifnya, dari mandirinya gitu kan, dari dari keimanannya segalanya gitu misalnya, pesat. dari segalanya kan. Ya, jadi Ibu telah melihat mungkin mengamati mengamati perkembangan dari anak tersebut gitu kan. Jadi anak tersebut ternyata perkembangannya baik gitu kan? Ya, sangat Ya. baik. Jadi yang ditanyakan itu apanya Bu Win tadi Ya, tidak terdengar. ya itu kalau perkembangan itu dari segi apa pengaruh sampai dia pesat gitu perkembangannya cepat padahal dari semester 1 dia saya jumlahkan ya bukan ranking kalau saya tidak menggunakan ranking jumlah Mm-mm. dia tuh menempati keempat kalau jumlah dari teman-temannya sekarang dia sampai melebihi yang jumlahnya paling besar gitu unggul sekarang excellent gitu kelihatannya dia sudah paham semua dan cepat perkembangannya dari kemarin liburan 2 minggu gitu Pak Pengawas. Kalau dia anak Ya, di rumah gimana gitu. ya. Kok sekarang perkembangannya pesat dari attitude-nya juga bagus. Tadinya suka Mm-mm. main bola pas masuk dia masih main bola nggak mau masuk. Tapi sekarang tidak begitu. Apakah pengaruh itu karakternya secepat itu dari segi apa gitu bisa berubah? Ya, di sana kan di domain afektif Bu Win kan ada di sana juga ada interest, Ya, ketertarikan, kemudian motivasi. nah Di itu. sana kan dia mungkin termotivasi, ingin lebih maju, ingin lebih baik lagi, Ya, sehingga dia itu bersemangat untuk belajar, mengubah sifat wataknya ya, menjadi lebih baik. Yang mungkin yang tadinya dia itu tidak mandiri menjadi mandiri gitu kan. Jadi dengan adanya perubahan-perubahan yang begitu baik, ini bisa dilihat dari semuanya ini. Kalau kata Bu Win tadi, attitude-nya sudah baik, interest-nya, ketertarikan pada pelajarannya sudah baik, motivasinya belajarnya sudah baik, kemudian konsepnya. Jadi
value-nya, nilainya, dan moralnya di sana berubah. Dari faktor apa yang tadi? Karena faktor yang membentuk anak itu kan yang 4 tersebut, faktor genetik, lingkungan, pendidikan, kemudian pengalaman hidupnya. Ini bisa di sana yang masuknya ke lingkungan. Lingkungan sangat mendukung. Lingkungan di kelas tersebut. Pendidikan yang diberikan oleh guru sangat bisa diterima mungkin oleh anak tersebut. Dan juga pengalaman hidup yang dia dapatkan, dia itu digunakan untuk merubah, membentuk karakternya dia sendiri, sehingga dia berupaya keras, berupaya maksimal untuk merubah karakternya sehingga dia bisa terlihat maju di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi ini dari berbagai kalangan sebenarnya, dari berbagai segi Bu Winnya ini. Jadi bukan hanya dari pendidikan di sana, mungkin saja di pengalaman hidupnya, dari lingkungan, sesuai dengan pengamatan yang diamati oleh ibu sebagai gurunya yang ada di sana. Tina naon itu budak teh sebenarnya mah sehingga bisa melejit gitu kan gitu ya. Jadi ibu Cepet yang gitu Pak, mengamatinya dari gitu. pas libur. Dari pas libur. Ya pas libur kemarinnya mah dia jumlah nilainya segitulah. Tapi Ya. sekarang wah melebihi orang yang jumlah paling besar jumlah anak yang lain Nah, gitu. betul. Berarti pengalaman hidupnya di sana Bu Hir. Motivasi mungkin Ya. ya kayak. Jadi pengalaman hidup dia yang sudah dia tempuh di awalnya dijadikan gambaran sehingga memotivasi dirinya untuk lebih maju lagi, begitu ya. Itu. Jadi disinilah makanya kalau di dalam membentuk karakter itu tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Jadi dari berbagai sisi. Termasuk mungkin dari kolaborasi dengan orang tuanya. Jadi orang tua yang memotivasi kepada dia juga, begitu kan. Makanya di dalam membentuk karakter anak itu harus kolaborasi. Tidak bisa oleh guru sendiri, hanya oleh guru. Tapi harus kolaborasi dengan semua kalangan, semua unsur, semua komponen. Gitu ya. Bagus sekali itu Bu Win. Ya. Terima kasih Bapak atas Ya jawabannya. sama-sama Bu Win. Terima kasih Bapak. Bu Win gimana? Apakah sudah puas? Sudah Jangan jelas puas. Ibu, ya Bu Moderator, terima kasih. Mudah-mudahan Sudah tidak puas panjang ya. lebar. Dan nanti kita Sudah bisa jelas. bertemu lagi dalam kesempatan lain. Kita Ya, bisa insya Allah, bahas Pak. lagi lebih Biar mendalam. kita bisa bertemu lagi Bapak. Ya. Terima kasih Bapak atas jawabannya, atas materinya. Ini yang bertanya lagi, tapi tadi Bapak sudah bilang satu Ya, pertanyaan lagi ya Pak ya, maaf. belum Untuk sholat. yang di kolom chat, mohon maaf ya apabila tidak terjawab hari ini. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya ya. Oke Bapak, terima kasih sekali untuk materinya hari ini Bapak. Sangat luar biasa, sangat menginspirasi, menambah pengetahuan buat saya dan bagi teman-teman semua di sini, Bapak Ibu guru yang sudah hadir Zoom dan cerdas nih. Bapak, saya izin Bapak ada sebuah pantun buat Bapak. Boleh. Sebelum kita akhiri materi hari ini. Oke, burung cendrawasih makan cabai. Mantap. Tolong minta dijawab cakep ya Pak. Teman-teman semua tolong ya. Boleh. Ini share dulu Burung cendrawasih buat makan Bapak. cabai. Cakep. Oke. Merpati berbahagia. Cakep. Terima kasih kepada Cakep. Bapak Ade. Salam semuanya. Cakep, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tapi sebelum itu kita foto bersama dulu ya Bapak. Boleh. Share dulu. Dari kami Pak. Terima kasih untuk Bentar. Oke, izin kita berfoto bersama ya. Ya, sip. Teman-teman. Dokumentasi sudah siap. Gitu Pak ya. Bentar. Semuanya sudah siap di ini ada dulu sebentar ya. Dokumentasi. Ya.
Mana? Sudah? Bentar ya. 1, 2, 3. Bentar, Pak. Oke, dengan gaya lain ya. Yang bagian dokumentasi, tolong ya. Satu foto lagi ya. Bentar. Dengan gaya lain. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak. Tepuk tangan semuanya. Ya, Ya, sama-sama. satu nuhun Sami-sami, atur nuhun. kaluangkeun waktu Izin labnya, izin lab, Kompel. ade ya hela Siap, ajaman siap heula. Bapak. Hatur nuhun Bapak. Tuh, Terima kasih sami-sami. kepada semuanya yang telah hadir di live maupun ya di live YouTube maupun yang di Zoom ya. Terima kasih atas waktunya. Saya persembahkan kembali kepada MC kita, Mangga Ibu MC. Izin live ya. Saya izin pamit ya Ibu MC ya. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu MC-nya mana MC? Duh, mohon maaf sekali ya Ibu MC-nya kemana? Apakah loncat? Ibu MC. Baik. Bentar. Oke, mohon maaf. MC-nya loncat kayaknya. Terkendala sinyal. Oke, ya. Baik, mohon izin kepada semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa lagi di Temu Kombel selanjutnya. Batch 14 ya. Jangan lupa hadir kembali di pertemuan kami selanjutnya. Terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa isi presensi ya. Link presensi kami sudah kirimkan di kolom chat. Kami juga sudah mengirimkan di WA, ada ya yang di grup WA, juga ada yang di Telegram ya. Yang di grup Telegram juga kami sudah kirimkan. Oke, tolong diisi. Link presensi kami akan tutup sampai jam 9 malam. Jadi masih ada waktu ya untuk yang terkendala sinyal. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Akhir kalam saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Recording in progress.